selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Oke, anak-anak hari ini kita akan memulai pembelajaran pada kali ini dengan materi apa ini? Musik ensemble. Oke. Read the teacher. Good morning, student. Silakan duduk. Baik, silakan Joseph untuk memimpin kita di dalam doa. Bapak suka dan mengasih kata-katamu. Tuhan, lagi kami akan melakukan pembelajaran pada hari ini. Mohon berkati kami semua agar dapat melakukan kegiatan ini dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Joseph. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, oke puji Tuhan. Oke, hari ini kita masuk ke dalam materi musik ensemble ya. Oke. Sebelumnya kita akan bernyanyi dulu, silakan kita bangkit bersama untuk kita nyanyikan lagu. Bertumbuh bermembantu sesama, mari bersama pegang komitmen, sukseskan race tujuannya. Bersama Tuhan Petra akan berjaya, haleluya soli deo gloria. Agar jalan tak menyimpang, respect, advance, internal, share in power, itulah nilai RAISE. Mari bersama pegang komitmen, sukseskan race tujuannya. Bersama Tuhan Petra akan berjaya, haleluya soli deo gloria. Race, 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 race. Baik, silakan duduk kembali. Oke, sebelum saya memulai materi pada hari ini ya, saya akan membacakan Biblical Worldview atau pandangan Alkitabnya, yaitu diambil dari Mazmur 101 ayat yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap dan berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Oke, mengapa ayat ini diambil ya? Karena kita akan belajar tentang permainan alat musik ya. Jadi di dalam Alkitab ayat-ayat ini disertakan ya. Jadi kita bermain itu bukan hanya bermain saja ya. Talenta yang kita miliki itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan untuk memuji Tuhan ya. Pujilah dia. Oke. Lanjut ini ya, profil pelajar Pancasilanya itu masuk semua ya. Kita awali dengan berdoa, beriman kepada Tuhan ya, berkebinekaan global karena nanti kita akan membawakan materi tentang musik nasional ya. Kita akan bergotong royong dalam materinya, dalam praktiknya kita akan secara bersama-sama, kreativitas kita juga diasah di sini. Lalu kita akan bernalar pistis karena nanti kita akan mendapatkan materi-materi yang akan saya sampaikan dan mandiri. Mandiri saya harapkan kalian bisa mengelola hati, pikiran dan fokus kalian masing-masing ya. Lalu di dalam race ya, race lagu yang sudah kita bawakan tadi, RAISE, yang R adalah
respect ya. Saya harapkan kalian nanti peka ya atau saling membantu temannya dalam praktik bersama nanti ya. Lalu ada advance, continuous learningnya. Kalian akan berusaha belajar terus menerus ya. Jadi lagu yang akan kalian bawakan nanti bukan semerta-merta hanya lagu itu. Nanti kalian bisa berlatih banyak lagu ya. Lalu ada internalize. Internalize apa? Komitmenmu dalam kamu belajar ya. Jadi nggak hanya 1-2 lagu yang bisa kamu pelajari. Jadi lagu-lagu banyak bisa kalian pelajari dengan cara berlatih ya. Lalu ada share ya, ada partnership, kolaborasi ya. Kolaborasi terbentuk dari kelompok yang sudah kalian bentuk ya. Lalu ada empower ya, coaching atau mentoring. Kita sama-sama ajarin teman kita mungkin yang kurang bisa ya supaya bisa menjadi kelompok yang solid gitu ya. Lalu kita akan masuk ke dalam asesmen diagnostis. Saya minta tolong kalian bisa membuka LMS ya. PPPK Petra dengan dashboardnya seni musik, silakan course-nya. Saya persilakan untuk membuka handphone, lalu kita masuk ke dalam course-nya seni musik ya. Di situ saya sudah memberikan kalian kuisis ya. Kita akan coba main kuisis dulu. Oke, silakan dicermati untuk soal-soalnya. Yang pertama, apa peranan anggota ensemble dalam pertunjukan musik ensemble ya? Peranannya itu apa ya? Silakan dijawab. Waktu 10 detik. Oke, sudah ya? Oke, ada banyak yang memilih jawaban yang benar, yaitu peran anggota ensemble adalah dalam pertunjukan musik untuk apa Nana? Untuk berkolaborasi dengan anggota lainnya untuk memainkan musik secara bersama-sama, menciptakan harmonisasi, menyelaraskan permainan musik agar terdengar seimbang dan menyatu. Oke. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, ada 5 pertanyaan ya, silakan dijawab. Bagaimana komposisi musik ensemble biasanya dibuat ya? Komposisinya bagaimana? Biasanya yang kalian tahu atau mungkin yang kalian sudah lakukan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara menentukan tempo musik ensemble yang tepat untuk sebuah pertunjukan musik ya? Bagaimana caranya? Oke. Oke, Cesi luar biasa ya. Pertanyaannya banyak yang benar. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, yang terakhir. Yang keempat. Oke, yang keempat adalah apakah ada aturan khusus dalam menentukan susunan instrumen musik ensemble? Ya. Sebelum saya mulai materinya nih, sepertinya siswa-siswi kelas 7 sudah paham ya, luar biasa. Saya akan bertanya dulu sebelum saya mulai ya. Pertanyaan pemantik yang akan saya tanya adalah dari beberapa pertanyaan asesmen diagnosis awal tadi yang sudah saya berikan, kalian sudah banyak yang tahu ya. Saya pengen menunjuk salah satu siswa, saya pengen tanya sih, apa yang kamu ketahui tentang musik ensemble? Jaden, silakan. Musik ensemble itu apa, Jaden? Permainan musik secara bersama-sama. Permainan musik secara bersama-sama. Oke, ada lagi yang mau berpendapat lain? Oke, Sean, silakan. Di mana kita bisa bergabung untuk bernyanyi dan memainkan musik bersama-sama. Oke, bergabung untuk bermain musik secara bersama-sama. Oke,
Terima kasih ya. Jawabannya tidak ada yang salah ya. Jadi kurang lebih seperti itu, oke? Mari kita masuk ke dalam pembelajarannya atau materi yang pertama, oke? Sebelumnya akan saya putarkan ya video ini, silakan dicermati. Tentang apa itu musik ensemble? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensemble adalah kelompok pemain musik atau penyanyi yang bermain bersama secara tepat. Nah, istilah ensemble ini sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, teknik ensemble, yang berarti bersama-sama. Saya mau tanya dulu ya. Saya mau tanya lagi tentang materi yang sudah saya putarkan videonya ya. Saya mau compare dulu nih dengan jawaban yang tadi kalian jawab. Oke, Revania, ensemble itu menurutmu apa? Silakan dijawab. Setelah melihat tayangan tersebut, ensemble itu menurutnya Revania apa? Permainan alat musik secara bersamaan. Oke, permainan alat musik secara bersama. Alat musik aja? Apakah ada yang lain? Gak apa-apa, harus percaya diri. Harus percaya diri dengan jawaban kamu. Ya? Ya, oke, nggak ada. Oke. Thank you. Oke. Oke, ensemble ini adalah sebuah sajian musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan satu jenis alat musik atau berbagai jenis alat musik ya. Jadi ensemble, bahasa ensemble ini memang khusus untuk permainan alat musik. Berdasarkan jumlah pemain ensemble ya. Tadi kurang lebih sebenarnya sudah disampaikan di dalam video ya. Saya akan mengulas kembali lebih dalam ya. Jadi ada dua jenis atau dua kelompok ya. Ada kelompok besar dan ada yang kelompok kecil ya. Jadi kelompok kecil itu dimaksimalkan hanya ada sampai 8 pemusik ya. Jadi kalau pemain musik itu nggak boleh satu. Kalau satu namanya solo ya. Solo nggak bisa. Sedangkan arti dari ensemble adalah permainan musik secara bersama-sama. Kalau ada 2 orang itu kan berarti bersama-sama ya. Berarti kan couple ya, ada pasangannya gitu ya. Oke, lalu ada ensemble besar. Ensemble besar itu biasanya di start ya, dimulai dari 30 peserta. Banyak ya, biasanya itu tergabung dalam namanya orkestra atau chamber orchestra. Biasanya 15 sampai 30 ya, 15 sampai 30 ya. Lalu ensemble besar yang kedua adalah simfoni orkestra ya. 30 sampai lebihnya ini berapa Miss ya? Lebih ya, boleh sampai 40, 50, 60 sampai 100 pun boleh. Ya, jadi paling terbesar adalah simfoni orkestra, yang paling terkecil adalah duet ya. Jadi ada perbedaannya anak-anak ya. Lalu ada berdasarkan cara penyajiannya. Tadi ini sudah saya putarkan ya. Berdasarkan cara penyajiannya ada 2, yaitu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Oke, saya mau tanya, ensemble sejenis dan ensemble campuran, mengapa kok dinamakan ensemble sejenis dan ensemble campuran? Silakan Malvino. Kenapa dinamakan ensemble sejenis dan ensemble campuran? Kalau sejenis itu pakai alat musik yang sama. Ya, lalu kalau campuran? Kalau campuran itu alat musiknya berbeda-beda. Oke. Yang sama itu maksudnya bagaimana yang sama? Emangnya alat musik beda-beda tak? Bukan, maksudnya Maksudnya gimana? misalnya ensemble sejenis itu kelompok ini tuh mainnya pianika semua. Oke, pianika semua. Ensemble campuran. Campuran? Kelompok ini ada yang main gitar, main pianika, main keyboard. Oh gitu, oke. Makasih ya Malvino, luar biasa. Oke, sejenis ya, namanya juga sejenis ya, berarti cara penyajiannya, penampilannya, satu kelompok tersebut itu ya, semuanya bermain pianika contohnya ya, jadi tidak ada terselip tiba-tiba ada yang main kajun ya, tiba-tiba ada yang main gitar, itu tidak boleh ya, karena sejenis itu biasanya semua alat musiknya sama ya. Nanti kita akan coba ya, kita akan coba bermain ensemble sejenis ya. Lalu ensemble campuran tadi benar dikatakan Malvino ya. Beberapa jenis alat musik itu berkumpul jadi satu grup ya. Misalnya nanti ada kajun, ada pianika, ada gitar ya. Yang sudah kalian bawa di sini ya, alat musik yang kalian punya di rumah, alat musik sederhana yaitu, siapa yang pakai pianika tolong angkat tangan. Yang membawa pianika, wah ini banyak ya, karena pianika ini biasa dari SD sudah disuruh main pianika ya. Nggak tiba-tiba main biola ya di SD ya. Oke, lalu yang main gitar, silakan yang bawa alat musik gitar. Tinggi lagi dong, tinggi lagi. Oke, banyak juga ya.
Lalu yang terakhir mungkin biola ya. Biola cuma satu, Stefani, mahal soalnya alatnya, enggak ya. Oke, ya. Itu nanti kita coba akan bermain secara bersama-sama juga atau ensemble campuran supaya kita bisa mengerti, memahami perbedaan dari ensemble sejenis dan ensemble campuran ya. Lalu ada berdasarkan peranan dan fungsinya. Yang pertama ada ensemble melodis ya. Ensemble melodis ini merupakan ensemble musik yang terdiri dari alat-alat musik melodis seperti harmonika, ya, pianika yang kamu bawa ini ya, trompet, recorder, ya, itu namanya alat musik melodis karena bisa memainkan melodi sebuah lagu, ya, oke. Lalu ensemble ritmis, ya, ensemble ritmis ini merupakan alat-alat musik perkusi. Musik perkusi ini biasanya musik yang untuk pengatur tempo, ya, tempo ya. Seperti drum set, tamborin, triangle sama kajun, ya. Ini termasuk dalam ritmis. Oke? Ya. Lalu yang terakhir ada ensemble harmonis yang terdiri dari alat musik yang dapat digunakan memainkan melodi juga dan dapat mengatur irama lagu. Itu biasanya pakai gitar, piano, ya, itu bisa. Gitu ya. Jadi alat musik yang kalian bawa ini tergabung dalam peranan dan fungsi semuanya ya. Ada yang melodis tadi yang bawa pianika itu tergabung dalam fungsi peranan melodis. Gitar masuk mana berarti? Harmonis, pinter. Yang terakhir kajun di situ sudah saya sediakan, masuk dalam ritmis. Nanti kalau digabung berarti masuk dalam ensemble campuran yang lengkap seperti ini ya. Nanti kita akan coba ya, kita akan coba berlatih bersama dengan memfungsikan peranan ini ya. Nah ini sekarang ada berdasarkan sumber bunyinya ya. Jadi kalau bunyi itu kan nggak semerta-merta bunyi ya, pasti ada satu sumber yang harus kalian pahami dari mana ini suaranya keluar gitu ya. Yang pertama ada aeropon ya. Merupakan alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari getaran udara. Nah, getaran udara itu berarti yang kita tiup ya. Nah, alat musik apa yang kita tiup? Yang kita bawa ini? Ya, pianika, apalagi? Recorder, apalagi? Trompet dan sebagainya ya. Alat musik yang kalian bawakan atau kalian mainkan dengan cara ditiup atau ada getaran udaranya berarti masuk dalam aeropon ya. Lalu ada membrapon. Merupakan alat musik yang sumber bunyinya dari membran atau dari kulit biasanya ya. Ada rebana. Tahu nggak rebana? Ya tahu ya. Lalu ada kordopon ya. Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau snare. Ya, dawai berarti apa ini? Dawai, senar ya, gitar, kecapi, biola itu masuk dalam kordopon. Ya mengerti ya, jangan asal punya saja alatnya tapi kamu nggak mengerti ini masuk dalam sumber bunyi apa sih gitu ya. Lalu ada idiopon, merupakan sumber alat musik yang berasal dari badan atau body alat musik itu sendiri. Contohnya angklung. Ya, angklung itu kan mengeluarkan alat musiknya sendiri tanpa ada bantuan apapun. Ya, kita getarkan saja, dia akan keluar suaranya. Ya, lalu gong juga dipukul gitu ya. Terakhir ada elektropon, merupakan alat musik yang berfungsi jika ada tegangan listrik. Nah ini biasanya kalian suka sekali nih bagian yang ini ya, elektropon ini ya, yang ada listrik-listriknya ini pasti kalian senang ya, apalagi ditambah distorsi tambah senang kalian ya. Organ, piano, keyboard ya, atau juga gitar listrik dan sebagainya, atau bass juga bisa. Alat musik yang harus join ke listrik itu biasanya namanya elektropon. Ya, sampai sini ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Sudah cukup jelas? Oke. Lalu ada berdasarkan cara permainannya. Ini seperti tadi ya sebenarnya yang sudah saya jelaskan, dipetik. Dipetik itu apa aja alat musik yang pernah kalian tahu dipetik itu apa aja sih? Alat musik apa? Gitar, kecapi, gitar listrik ya sama saja ya, gitar pokoknya ya. Iya, gitar bass juga sama. Oke, digoyangkan atau digetarkan? Angklung. Ditiup? Seruling, trompet, pianika, recorder, ya, klarinet. Dipukul? Drum set, tifak, kajun ya benar ya. Dipukulnya penuh dengan perasaan ya, jangan penuh dengan emosi ya, tapi perasaan ya.
perasaan sesuai dengan harmoni lagu yang kamu bawakan ya. Lalu digesek ada biola, rebab, selo ya. Ini alat musik yang jarang mungkin diminati dengan kaum awam ya. Biasanya kalian sukanya gitar ya atau keyboard ya. Jadi biasanya yang bisa main ini talentanya luar biasa nih. Tepuk tangan buat Stefani dong yang bisa ini ya. Luar biasa loh ya. Oke. Kita setelah mendengarkan beberapa materi ya, beberapa materi yang sudah saya paparkan, yang sudah saya jelaskan, yang sudah kamu alami, yang sudah kamu dengarkan dengan baik ya. Saya akan mengajak kalian untuk mengerjakan sebuah lembar kerja siswa atau LKPD ya. Ada di dalam grup ya atau di dalam LMS, silakan dibuka grup kelas seni musik ya. Di situ saya menyediakan 20 soal, 15 pilihan ganda, 2 model benar salah dan 3 esai ya. Saya berikan waktu kalian untuk mengerjakan dengan baik ya. My course lalu masuk ke dalam kelas seni musik. Di sini ada Google Form. Ada 15 pertanyaan. Silakan memasukkan emailmu ya. Lalu nama, absen, kelas dan jawaban-jawabannya. Oke. Oke, nanti minta tolong dilanjutkan ya di rumah ya. Selesai, saya akan tanyakan dulu apa perasaanmu mendapatkan materi ensemble hari ini ya. Apa? Seru banget, seru pakai banget gitu ya. Apakah sudah mulai mengerti arti ensemble itu apa berarti? Oke, saya mau tanya lagi ya. Ensemble tadi terbagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok, campuran dan sejenis. Oke ya, saya harap materi-materi hari ini bisa kalian dapatkan dengan sangat baik ya. Minggu depan saya harap penampilan dan LKPD-nya sudah kalian kerjakan dengan baik ya. Saya minta tolong dikerjakan di rumah, nanti akan saya lihat ya kerjaannya. Saya minta tolong untuk kalian mempersiapkan diri untuk kita kembali ke kelas kita. Saya minta tolong juga untuk Sean mengambil kertas jawaban ya dari teman-temannya. Biar Sean saja yang putar ya. Biar Sean saja yang mutar, kalian tetap di dalam kursinya. Oke, kita persiapkan hati pikiran kita ya. Kita pastikan keadaan ruangan ini tetap terjaga, tetap rapi, tetap bersih ya. Tidak ada kotorannya, tidak ada yang rusak ataupun tidak ada yang tidak baik ya. Oke. Kita akan berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Sean ya, dan akan ditutup oleh ketua kelas sebagai greeting penutupnya. Oke? Terima kasih Sean, silakan tutup dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, habis gini kita akan istirahat, tolong berkati istirahat kami supaya kami dapat bisa kenyang ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati dosen-dosen yang sudah datang untuk melihat kami main ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka supaya panjang umur, sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, silakan kondisikan semuanya dengan baik dan ditutup dengan greeting. Greet the teacher. Bless you. Goodbye.